Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bilangan bulat, khususnya operasi hitung campuran bilangan bulat. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang kita mengenal terlebih dahulu apa itu operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi yang dimaksud operasi hitung campuran bilangan bulat itu adalah sebuah operasi hitung yang mengandung tanda operasi perkalian dan atau pembagian sekaligus penjumlahan dan atau pengurangan. Jadi yang dimaksud di sini adalah pada sebuah soal itu mengandung tanda operasi perkalian dan atau pembagian sekaligus penjumlahan dan atau pengurangan pada sebuah soal ya anak-anak. Dan nanti untuk urutan proses pengerjaannya itu belum tentu urut dari depan. Itu yang perlu anak-anak cermati dan ketahui. Jadi diingat-ingat untuk operasi hitung campuran itu urutan proses pengerjaannya belum pasti urut dari depan. Ada prosedur khusus urutan pengerjaan untuk operasi hitung campuran bilangan bulat. Bagaimana urutan pengerjaannya atau prosedur proses pengerjaannya? Itu yang perlu kalian ketahui yang pertama adalah dahulukan jika ada tanda kurung. Di tanda kurung yang dimaksud nanti anak-anak adalah tanda kurung yang mengurung dua bilangan yang di dalamnya mengandung tanda operasi, entah perkalian, entah pembagian, entah penjumlahan atau pengurangan. Baru setelah selesai mengerjakan soal yang ada di tanda kurung, dalam tanda kurung, nanti baru mengerjakan perkalian atau pembagian. Yang jadi pertanyaan, jika ada perkalian atau pembagian sekaligus pada sebuah soal, bagaimana prosedurnya? Nanti kalau ada perkalian atau pembagian sekaligus pada sebuah soal, yang kalian kerjakan terlebih dahulu adalah yang terletak lebih di depan. Jadi misalkan perkalian letaknya lebih di depan daripada pembagian, berarti yang didahulukan perkalian. Sebaliknya, jika pembagian terletak lebih di depan daripada perkalian, berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Yang terakhir yang dikerjakan adalah operasi penjumlahan atau pengurangan. Di penjumlahan atau pengurangan itu dikerjakan terakhir setelah mengerjakan jika ada tanda kurung atau perkalian dan pembagian. Nah, pertanyaannya sama. Bagaimana jika ada penjumlahan atau pengurangan sekaligus pada sebuah soal? Yang dikerjakan dahulu adalah yang letaknya lebih di depan. Prosedurnya sama dengan perkalian atau pembagian tadi. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan bagan urutan proses pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat. Mari kita cermati bersama anak-anak semuanya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, dahulukan jika ada tanda kurung. Tanda kurung yang dimaksud adalah tanda kurung yang mengurung dua bilangan yang di dalamnya mengandung tanda operasi. Entah perkalian, entah pembagian, entah penjumlahan, entah pengurangan. Oke. Yang kedua, nanti yang dikerjakan baru perkalian atau pembagian. Dan yang terakhir yang dikerjakan baru penjumlahan atau pengurangan. Sesuai dengan bagan ini, jadi nanti anak-anak semuanya perlu mencermati urutan proses pengerjaannya dengan menggunakan aturan atau prosedur berikut ya anak-anak semuanya. Oke. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak perhatikan contoh soal berikut. Untuk nomor 1, negatif 5 dikurangi 7 dikali 4 ditambah dalam kurung 5 tambah 10. Oke, tadi sudah saya jelaskan untuk prosedur atau urutan proses pengerjaannya. Itu belum pasti urut dari depan. Coba tadi kita ingat-ingat.
yang pertama kali kita kerjakan adalah jika ada tanda kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi di situ ada tanda kurung 5 ditambah 10. Itu saya garis bawah, artinya itu dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Jadi kita hitung 5 tambah 10 dulu meskipun itu letaknya terletak di belakang. Oke. Di negatif 5 kurangi 7 dikali 4 ditulis utuh dulu. Baru ditambah hasilnya yang dikerjakan 5 tambah 10 tadi 15. Sekarang kita sudah tidak punya tanda kurung. Ada tanda kurang, kali, dan tambah. Berarti yang dikerjakan adalah sesuai prosedur atau urutannya adalah perkalian dulu. Meskipun letaknya di tengah itu sudah saya kasih tanda garis bawah. Artinya itu yang dikerjakan. 7 kali 4 adalah hasilnya 28. Jadi sekarang tinggal negatif 5 kurangi 28 ditambah 15. Sekarang sudah tidak ada tanda kali, bagi ataupun tanda kurung. Sekarang tinggal pengurangan dan penjumlahan. Kalau sesuai dengan prosedur yang terakhir dikerjakan kan penjumlahan atau pengurangan. Kalau ada dua-duanya sekaligus maka kita kerjakan urut dari depan. Jadi kita kerjakan yang negatif 5 kurangi 28 terlebih dahulu. Itu sudah saya kasih tanda garis bawah ya. Negatif 5 kurangi 28 itu jawabannya negatif 33 ditambah dengan 15. Jadi yang terakhir dikerjakan adalah ditambah 15 ya. Jadi hasil akhirnya negatif 33 tambah 15 adalah negatif 18. Cukup jelas ya anak-anak semuanya. Oke, sekarang untuk lebih memantapkan kita ke soal yang selanjutnya. Oke, untuk contoh soal yang kedua, saya tidak menampilkan sebuah soal yang mengandung tanda kurung. Jadi tanda kurung yang dimaksud tadi sudah saya jelaskan adalah tanda kurung yang mengurung dua bilangan yang di dalamnya ada tanda operasi, entah penjumlahan, perkalian, pembagian, atau pengurangan. Jadi karena tidak ada tanda kurung, berarti kita langsung ke prosedur yang kedua, yaitu yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Di situ ada 4 tanda operasi: penjumlahan, perkalian, penjumlahan lagi, dan yang terakhir adalah pembagian. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian sekaligus, yang dikerjakan yang terletak di depan terlebih dahulu, yaitu perkalian dulu. Jadi yang kita kerjakan itu sudah saya kasih tanda garis bawah adalah 25 kali 8. Hasilnya adalah 200 ya. Jadi yang lain ditulis tetap negatif 243. Hasilnya 25 kali 8 adalah 200 ditambah 18 dibagi negatif 3. Sekarang tinggal dua tanda operasi penjumlahan dan satu tanda operasi pembagian. Yang dikerjakan terlebih dahulu sesuai prosedur adalah kita masih di pembagian ya. Jadi meskipun letaknya di belakang, itu pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Itu sudah saya kasih tanda garis bawah, artinya itu yang dikerjakan. Jadi untuk negatif 243 tambah 200-nya ditulis tetap, hasilnya 18 dibagi negatif 3 adalah negatif 6. Sekarang tinggal operasi penjumlahan semuanya, berarti dikerjakan urut dari depan. Artinya kita kerjakan terlebih dahulu negatif 243 ditambah 200. Hasilnya adalah negatif 43, tapi masih ditambah dengan negatif 6. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 49. Sekian anak-anak semuanya, pembelajaran kita tentang materi operasi hitung campuran bilangan bulat. Semoga bermanfaat untuk belajar anak-anak semuanya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.